Pagi hari ini kita akan buka firman Allah di dalam Nehemia pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Saya minta kesediaannya Ibu Elsia untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Nehemia pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Ya. Ayat 2. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani sekretaku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Ya, terima kasih. Dipercaya dan dipercayakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perumpamaan mengenai hamba yang diberi talenta oleh tuannya, maka kita harus tahu bahwa talenta itu diberikan kepada para hambanya dengan suatu kepercayaan, ya, karena tidak mungkin kalau tuannya ini tidak percaya kepada hamba-hambanya ini, maka akan dipercayakan talenta, karena cukup besar talenta yang diberikan, ya. Di sana diberikan ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Dan kita lihat ternyata dari ketiga hamba yang diberikan ini tidak semuanya mereka menjalankan kepercayaan itu dengan baik, ya. Yang 5 bisa menghasilkan 10, yang 2 4, tetapi yang 1 justru menyimpan. Dan rupanya yang 1 yang hanya disimpan itu membuat Tuhan itu murka, dan dia menyerahkan yang 1 yang tidak dikembangkan itu diberikan kepada yang 5. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa masing-masing orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda di dalam dia menerima karunia atau berkat daripada Tuhan. Ya, saya ingat almarhum ayah saya bilang bagaimana berkat yang sak gegem itu bisa membuat merem. Apalagi beras yang sak bathok itu bisa membuat orang ngorok. Artinya bahwa ketika berkat yang sedikit itu bisa dikelola dengan baik, maka itu akan memberikan sejahtera. Meskipun berkat itu banyak, berkat itu besar, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, maka berkat itu akan hilang. Kita banyak melihat ada gereja di mana pendirinya adalah orang tuanya, dan ada banyak anak-anaknya hamba-hamba Tuhan, tetapi kenyataannya gereja itu tidak dilayani oleh keturunan daripada hamba Tuhan ini, justru dilayani oleh orang lain. Salah satunya faktor di sini, ya, karena anak-anaknya tidak dapat dipercaya oleh Tuhan untuk boleh mengembangkan pelayanan, untuk melanjutkan pelayanan. Ada usaha yang dibangun dengan luar biasa pada awal-awal, tetapi pada perkembangannya usaha itu tidak lagi menjadi maju, tetapi justru cenderung turun, ya. Karena apa? Salah satunya adalah ketika dipercaya dengan berkat itu tidak digunakan dengan baik, tidak dikelola dengan baik, sehingga kepercayaan untuk mengelola berkat itu diambil oleh Tuhan. Hotel Tanjung yang ada di Tretes, yang waktu itu bersebelahan dengan rumah kakek kami, ya. Dulu sempat Hotel Tanjung itu mau dibeli oleh kakek kami waktu itu, karena kakek kami di Tretes itu waktu itu punya villa itu di Tretes itu ada 9, ya. Dan entah mengapa beliau tidak jadi membeli hotel itu. Yang menarik bahwa Hotel Tanjung itu berpindah tangan, ya. Kalau tidak salah namanya yang pertama bangun itu Pak Ramlan, ya. Dan konon
Pak Ramlan ini hobinya judi. Jadi ketika suatu malam dia main judi, dia pertaruhkan itu Hotel Tanjung dan dia kalah. Ya. Artinya apa? Artinya bapak ini dia tidak bisa dipercaya untuk memperkembangkan berkat yang sudah dia terima. Ya. Seperti halnya Esau yang menganggap rendah berkat kesulungan, hak kesulungan. Dan seperti ini juga ketika berkat itu tidak dipakai sebagaimana mestinya, tidak dikembangkan sebagaimana mestinya, maka kepercayaan mengelola berkat itu akan diberikan kepada orang lain. Nah, ada satu hal yang menarik yang dikatakan di sini. Bagaimana Nehemia mengatakan bahwa pengawasan aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan Hananya panglima benteng. Dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih dari semuanya. Untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, maka dia harus menjadi orang yang takut akan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Allah ketika ada di dalam kehidupan seseorang itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang dia kerjakan. Ya. Kalau orang itu takut Allah, maka apa yang dia kerjakan pasti dia kerjakan dengan berintegritas. Dia akan kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran. Dan itu pasti akan membuat orang yang mempunyai sifat seperti ini, dia akan ditambahi kepercayaan oleh Tuhan. Artinya dia tidak hanya dipercaya tetapi dipercayakan lebih lagi oleh Tuhan. Kita ingat pengalaman daripada Yusuf. Yusuf ketika berada di Kanaan, dan dia mempunyai visi, mempunyai mimpi yang luar biasa. Bagaimana kelak dia akan diangkat oleh Tuhan lebih daripada saudara-saudaranya. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, singkat cerita, singkat kisah. Ketika Yusuf di Kanaan belum menonjol apa-apa. Tetapi ketika Yusuf dibuang dan dijual kepada Potifar, barulah terlihat bagaimana Yusuf ini seorang yang takut akan Tuhan. Elok parasnya, ya, tidak hanya elok parasnya, artinya dia mempunyai kepribadian yang baik. Tentunya kepribadian yang baik itu timbul dari takut akan Tuhan. Di sana kita mendapati oleh karena dia seorang yang baik, seorang yang takut akan Tuhan dan orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan Yusuf disertai oleh Tuhan. Sehingga itu membuat apa yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Dan Potifar mengakui itu. Sejak ada Yusuf di dalam rumahnya, apapun yang ditugaskan kepada Yusuf itu pasti berhasil, dan rumah Potifar menjadi rumah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita tahu Yusuf betul-betul sangat-sangat dapat dipercaya, sangat-sangat berintegritas. Ya. Terbukti ketika istri Potifar mengganggu Yusuf untuk selingkuh, Yusuf terang-terangan menolak. Karena dia lebih kepada takut akan Tuhan. Dan Yusuf akhirnya difitnah dan masuk di dalam penjara. Nah, ketika Yusuf di dalam penjara karena Yusuf orang yang takut akan Tuhan, dia dipercaya oleh kepala penjara untuk mengelola penjara. Ini luar biasa. Ketika dapat dipercaya, maka akan ditambahi kepercayaan itu. Dari ngurus yang kecil rumah Potifar, sekarang ngurus penjara. Dan setelah itu, ketika Fir'aun bermimpi di Sungai Nil ada 7 lembu yang gemuk,
lalu kemudian muncul 7 lembu yang kurus dan yang kurus makan yang gemuk. Tidak ada yang bisa mengartikan, ya. Dan penjawat makanan ingat bahwa dia punya teman di Yusuf yang pernah mengartikan mimpinya dan mimpinya benar. Maka dia usul kepada Firaun untuk memanggil Yusuf. Dan benar, Yusuf mulai menjelaskan tentang 7 kelimpahan di Mesir dan 7 kekeringan di Mesir. Ya. Dan Firaun melihat bahwa Yusuf memiliki hikmat Tuhan lebih daripada yang lain. Dan Firaun katakan bahwa untuk ngurus urusan ini gak ada yang lain yang punya kemampuan kecuali Yusuf. Dari dipercaya ngurus penjara, sekarang dipercaya ngurus negara, dipercayakan lebih lagi. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan masalah pendidikan, bukan masalah modal, bukan masalah anak siapa dan anak siapa. Ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka hikmat Tuhan itu akan menguasai kita. Dan ketika hikmat Tuhan itu menguasai kita, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan lebih daripada yang sudah. Itu Ethiopia. Beberapa tahun yang lalu dikenal sebagai negara yang kering, negara yang tandus, sampai kurang lebih kalau tidak salah 100 ahli pertanian Israel diundang untuk ke Ethiopia, ya. Maka Ethiopia sekarang menjadi salah satu negara Afrika yang ekonominya lumayan bagus oleh karena agrikulturalnya, oleh karena produk-produk pertanian. Dan ternyata yang mampu merubah tanah Ethiopia yang tandus itu adalah para ahli-ahli pertanian Israel. Dan kita tahu orang Israel itu sangat disiplin, ya. Kalau saudara lihat ada seperti gelang karet hitam itu yang biasanya dia ikat, itu ada ayat-ayat perjanjian lama bahasa Ibrani, ya. Lalu kemudian ketika doa itu dia ikatkan di tangan, lalu kemudian dia baca itu Talmud, dia baca itu kitab perjanjian lama. Dimanapun dia berada, di saat-saat waktunya dia harus ibadah, dia akan lakukan itu. Dan rupanya ini kunci takut akan Tuhan membuat mereka memiliki hikmat di dalam menyelesaikan semua masalah dan persoalan. Netanyahu bilang kalau bangsa Arab taruh senjata, dunia akan aman. Tetapi kalau Israel, maksudnya apa? Meletakkan senjata, dunia aman. Tetapi kalau Israel meletakkan senjata, maka Israel itu habis. Jadi artinya ketika dia berperang dengan hikmat Tuhan. Ketika dia bertani dengan hikmat Tuhan. Ketika dia buat senjata dengan hikmat Tuhan. Yang terakhir ketika diserang dengan Hamas pakai senjata laser. Jadi asik itu, kayak film Star Wars begitu ya. Kalau saudara mungkin ada yang pernah lihat, saya memang agak sering-sering mengikuti, ya, punya asik sendiri, luar biasa. Mereka punya teknologi. Dan ini yang harus kita sadari, bahwa ketika takut akan Tuhan, kita mempunyai kemampuan lebih dari batas kemampuan kita sebagai manusia. Sulaiman ketika dia awal-awal menjadi raja, dia takut akan Tuhan. Tuhan kasih hikmat begitu luar biasa. Dia mampu tahu bahasa tumbuhan, dia mampu tahu bahasa binatang. Oleh karena hikmat Tuhan. Yusuf oleh karena takut akan Tuhan dan hikmat Tuhan menyertai, dari bawah dia merangkak sampai dia menjadi orang yang kedua di Mesir. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya kepada orang yang takut Tuhan visi itu diberikan.
Hanya kepada orang yang takut akan Tuhan hikmat itu diberikan. Dan ketika kita punya visinya Tuhan, karena kita takut akan Tuhan, kita bisa melihat hasil apa yang akan kita peroleh nanti. Hasil apa yang akan kita dapatkan nanti. Ya, dan ketika kita juga takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menolong, memimpin kita step by step, selangkah demi selangkah mencapai apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita. Mimpi apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita. Mimpi apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita. Untuk anak kita, untuk perusahaan kita, untuk pelayanan kita, untuk segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Saudara, kalau nggak takut akan Tuhan, saudara nggak bakalan punya hikmat. Dan hikmat itu sangat dibutuhkan bagaimana memanage, mengatur pengelolaan sebuah usaha, mulai dari promosi, mulai dari sajian, mulai dari apa segala sesuatu yang dilakukan, itu butuh hikmat. Ya. Dan hikmat bisa didapat dengan takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan hanya bisa didapat dekat dengan Tuhan. Dan di dalam dekat Tuhan salah satunya setiap beribadah. Ibadah pribadi ataupun ibadah kelompok. Ya, ibadah pribadi ketika kita tiap hari, setiap pagi bersama dengan istri dan anak dan keluarga atau sendiri, itu ibadah pribadi. Dan mungkin dalam persekutuan itu ibadah kelompok kecil ataupun ibadah dalam kelompok yang besar, itu semuanya membawa kita dekat sama Tuhan. Dan ketika kita dekat sama Tuhan, pasti akan takut akan Tuhan itu akan menguasai dalam hidup ini. Dan ketika takut akan Tuhan itu menguasai dalam hidup ini, hikmatnya akan mengalir deras. Suatu saat ketika saya berdoa, ya, untuk keberadaan, memang anak saya yang pertama agak selole, saudara. Ya, gayanya itu gaya selole. Memang dia anak-anak yang ketika masa kecilnya dia umur setahun ditinggal oleh papa, lalu setelah itu kita pindah di Tuban dengan berbagai macam kisah, sehingga rupanya itu yang membentuk dia menjadi anak yang agak selole, agak sensitif, agak keras kepala kalau boleh saya bilang. Saya selalu berdoa kepada anak saya tidak pernah memimpikan yang buruk untuk anak-anak saya selalu memimpikan yang baik. Sampai suatu saat, dan ini yang saya pegang, tiba-tiba ketika saya berdoa, ya, lalu di sana dalam hati itu timbul begini, kenapa Tuhan tidak kasih saya anak perempuan? Ternyata saya mendapat jawaban bahwa anak-anak saya akan menjadi pemimpin. Itu sebuah visi daripada Tuhan, sebuah rema Tuhan untuk anak saya. Dan saya pegang dan saya doakan terus bahwa mereka akan menjadi pemimpin. Saya tidak tahu pemimpin yang bagaimana yang Tuhan maksud, ya. Lalu kemudian anak saya mulai mendapatkan kesempatan untuk kerjasama buka kafe, dan dari sini dia mulai kelihatan dari menjadi seorang pemimpin meskipun dalam skala yang kecil. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, miliki hidup yang beribadah, maka takut akan Tuhan itu akan menguasai. Dan ketika takut akan Tuhan itu menguasai, hikmat Tuhan itu yang akan memimpin. Dan ketika hikmat Tuhan yang memimpin dalam hidup ini, maka saudara akan berjalan di atas rata-rata. Ya, sekali lagi ulangi, saudara akan berjalan di atas rata-rata orang yang lain. Karena kita mempunyai kemampuan yang lebih di dalam memanage, karena kita mempunyai kemampuan yang lebih di dalam menjalankan usaha, dan yang pasti tidak hanya hikmat yang Tuhan berikan, tetapi berkatnya itu pun juga menyertai. Dan setiap kita boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam dunia ini untuk menjadi saksi dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, jangan jemu-jemu untuk dekat sama Tuhan. Terus lakukan itu dan miliki takut akan Tuhan. Kita semua akan diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur.
Kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari damai hanya